Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya berharap jemaat sekalian, setiap kali kita dengar firman, hati kita terbuka, hati kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, sebagaimana kami rindu juga ada seperti itu hati kami suami istri, lapar dan haus akan firman. Ini penting sekali untuk kita terus bertumbuh, kita tetap kuat dan tetap cocok dengan hati Tuhan. Amin. Hari ini saya ingin berbagi dengan jemaat sekalian satu topik yang perlu kita pelajari dan kita pahami bersama, karena dalam rangka tujuan-tujuan Tuhan, dalam rangka kepentingan Tuhan mengenai kita, Allah telah merancangkan masa depan yang cerah. Allah telah merancangkan hari depan yang berkemenangan. Allah telah merancangkan, menyediakan bagi kita promosi-promosi di hari depan. Tetapi rancangan Allah ini, program Allah ini akan jadi kenyataan ketika dibawa ke dalam ruang dan waktu di mana kita hidup sekarang. Di sini kita harus menetapkan, memilih, atau menentukan pilihan-pilihan. Pada waktu lalu kita sudah berbicara tentang pilihan untuk mendengar baik atau mendengar secara sembarangan. Kemudian kita memilih untuk mempercayai Tuhan atau ragu-ragu dengan Tuhan. Kali ini dalam rangka rencana, program, rancangan Tuhan mengenai kita agar itu menjadi kenyataan sebagai destinasi hidup kita, maka salah satu yang harus kita pahami hari ini adalah pertemanan kita, pertemanan, persahabatan, atau pergaulan kita. Jadi saya ingin sekali berbagi dengan satu topik, yaitu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Pembacaan awal dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, ayat yang sudah sangat akrab bagi orang-orang tertentu. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Ya. Bunyi firman Tuhan, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Ya. Jangan kamu sesat. Kenapa? Karena ada pemahaman yang mengatakan pergaulan kita hidup benar, pergaulan buruk itu tidak masalah. Bergaul dengan buruk bagi jemaat yang ada di Efesus, ya, di Korintus dan lain-lain, mereka duduk bersama-sama atau bergaul bersama-sama. Kata bergaul ini kalau dalam bahasa Henokh bergaul dengan Allah, artinya Henokh itu berjalan dengan Allah. Henokh itu berjalan dengan Allah. Henokh selalu berbicara dengan Allah, atau tukar pikiran dalam pengertian bahwa Henokh itu selalu bertanya-tanyakan Tuhan. Jadi bergaul ini adalah sesuatu yang sifatnya bukan hanya berteman seperti di media sosial. Saudara punya teman, tetapi bergaul dalam pengertian ini yang buruk, ya, pergaulan yang buruk. Jadi pertemanan, pergaulan, friendship, persahabatan, ada yang baik tapi ada yang buruk, ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, dalam hubungan dengan karakter kita ke depan, maka apa yang kita dengar di rumah Tuhan, atau kita dengar dari firman yang disampaikan, itu akan dipengaruhi oleh dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita akrab, ya. Iya, betul. Dengan siapa kita dekat, Yes. dengan siapa kita membangun komunitas yang saya ingin saudara
sama-sama renungkan. Kalau saudara sudah mulai rasa begini, ini kualitas dari pergaulan itu diukur dengan cara seperti ini. Misalnya, saudara rasa tidak enak. Tidak enak pada dia. Tidak enak nanti dia bilang apa. Tidak enak. Itu berarti pergaulan pertemanan yang sudah saling mempengaruhi. Ya. Sudah saling mempengaruhi. Sudah ada unsur keterikatan. Sudah ada unsur perasaan hormat, perasaan sungkan karena pertemanan, ya. Pertemanan, persahabatan, pergaulan, ikatan komitmen. Jadi kalau kita ada di satu komunitas, saya memiliki sekian banyak komunitas di waktu-waktu yang lalu, tetapi ada komunitas-komunitas tertentu di mana saya lihat saya tidak dapatkan keuntungan rohani, atau saya tidak dapat dampak rohani, bahkan sebaliknya saya istilahnya mengundurkan diri. Bukan memarahi, memusuhi orang, tetapi karena prinsip firman ini bilang pergaulan buruk, saudara tidak disebut bergaul kalau saudara cuma ketemu sebulan sekali say hello di supermarket. Saudara tidak akan disebut bergaul kalau saudara hanya komen, like di FB, hanya begitu. Tapi saudara disebut bergaul kalau hari-hari duduk bersama, jalan bersama, bercerita bersama, tukar pikiran, saling tenggang rasa, tempo seliro. Saudara-saudara sampai pada level di mana saudara tidak enak dengan dia, tidak enak dengan mereka, tidak enak dengan teman-teman. Ini yang telah membuat secara sosial, mengapa anak-anak muda yang tidak merokok akhirnya merokok? Kenapa? Karena pertemanannya. Mengapa anak-anak muda yang tidak minum cat tikus akhirnya bisa jadi minum cat tikus? Kenapa? Karena pertemanan. Pertemanan yang buruk lebih kuat pengaruhnya dari pertemanan yang baik. Nah, pertemanan yang buruk artinya di sana terdapat kebebasan-kebebasan yang namanya kebebasan yang mengarah kepada perbuatan dosa. Dan dosa biasanya bagi daging itu enak, bagi daging itu nikmat. Orang menganggap kalau kamu merokok, kamu laki-laki sejati. Pria sejati itu merokok. Itu kata teman-teman. Karena dia tidak enak, seseorang tidak enak dengan temannya, akhirnya dia merokok. Nah, karena merokok itu ada zat adiktif, maka pada akhirnya dia pada awalnya hanya menghargai tidak enak, hanya sungkan untuk menolak. Tetapi pada akhirnya dia akan terjerat. Kenapa? Karena di dalam zat nikotin terdapat zat adiktif. Adiktif artinya seseorang jika mengkonsumsinya, maka orang itu akan ada rasa pengen lagi, pengen ngisap rokok lagi. Jadi ada kecanduan istilahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pergaulan itu penting, ya. Di Alkitab saya tunjukkan ada beberapa contoh, yaitu ketika Simson, pembacaan saya hari ini, hari kemarin di Hakim-Hakim 13, 14, 15, Simson bergaul dengan wanita Filistin. Walaupun itu dalam konteks tertentu, atas izin Allah untuk mencari gara-gara dengan orang Filistin pada waktu itu. Tetapi kalau kita lihat sejarah hidupnya Simson, sejarah hidupnya seorang yang abdi Allah ini, seorang yang dipakai Tuhan, luar biasa. Ia mengalami kontaminasi ketika ia bergaul dengan perempuan Timna. Di Timna yang namanya tidak disebutkan, tapi dia orang Filistin. Yang kemudian dia juga membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan seorang perempuan yang bernama Delilah atau Delilah. Delilah. Jarang saya mendengar nama anak perempuan sekarang Delilah, ya. Sama dengan anak laki-laki jarang nama Herodes. Nah, kenapa? Karena konotasi dari apa yang Alkitab sudah gambarkan, bergaul dengan orang yang salah akan menghasilkan karakter yang salah. Bergaul, berteman, saya ulangi, kalau saudara sudah mulai rasa tidak enak gembala. Mereka sudah ajak, tidak enak mereka sudah tawarkan, tidak enak nanti apa kata mereka. Itu sudah ada ketergantungan, sudah ada keterikatan. Dan perasaan-perasaan ini adalah pintu menuju asimilasi atau istilahnya percampuran, ya.
percampuran yang parah di sini kalau pergaulan itu bertukar ideologi. Bertukar ideologi artinya apa yang ia percayai saya ambil, dan apa yang saya percayai dia ambil. Jadi terjadi pencampuran. Kalau dua orang bersahabat ini berbeda prinsip Alkitab, apalagi berbeda prinsip jalur percaya, maka akan tercipta lewat pertemanan ini adalah sebuah pemahaman baru yang namanya, pakai istilah kami, yaitu sinkritisme. Sinkritisme artinya perpaduan dari semua yang baik dari ajaran-ajaran, kemudian disimpulkan, dan itu menjadi agama baru dalam rangka solidaritas, dalam rangka saling menghargai, dalam rangka saling menghormati. Karena akibat dari pertemanan, maka doktrin, ajaran-ajaran akhirnya dikompromi, ya. Dikompromi, kenapa? Karena perasaan tidak enak, ya. Perasaan saya tidak enak, nanti dia bilang apa. Apalagi kalau rekan bisnis, teman kantor yang setiap hari kita ada sama-sama, dia mulai curhat, dia mulai bagi dia punya prinsip-prinsip hidup. Itu sebabnya saya sarankan bagi saudara yang punya masalah rumah tangga, jangan jangan curhat dengan siapa-siapa. Karena orang-orang di luar yang tidak punya standar firman akan bicara, sudahlah, untuk apa bertahan dengan dia, cari saja yang baru. Ini kalau kita dalam pertemanan, kemudian kita rasa tidak enak, ini nasihat ini sudah masuk, maka walaupun firman, apalagi kalau kita jarang dengar firman, maka filosofi dari dunia akan masuk ke pusat memori kita, akan masuk ke alam bawah sadar, sehingga pada saat tertentu kita yang kurang firman, kita tidak pernah ingat ada firman yang mengatakan bahwa Allah dari semula tidak mengendaki adanya perceraian. Nah, apabila prinsip-prinsip ajaran-ajaran karena berteman itu kita berbagi, kita bagi ideologi, kita share. Jadi pertemanan yang Tuhan tidak kehendaki adalah, jangan salah paham ya, bahwa kita dapat bertemu dengan setiap orang, dapat satu kantor dengan semua orang, dapat duduk bersama di satu tempat karena rekan bisnis dengan semua orang. Tapi kita tidak boleh dalam hal-hal seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu bertukar prinsip-prinsip hidup, saling mempengaruhi dari segi cara pandang untuk menjalani sesuatu, atau memahami sesuatu, atau menilai sesuatu. Kebenarannya bahwa hidup kita harus firman menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan amin. Amin. Firman menjadi pelita, terang bagi jalanku. Haleluya. Tidak boleh ada pendapat lain. Nah, pendapat lain itu bisa masuk lewat pertemanan. Filsafat-filsafat yang kosong bisa masuk sambil minum kopi. Orang bilang, sudahlah, kamu kan sudah capek, dia sudah aniaya kamu dengan cara begitu, mengapa kamu bertahan? Nah, ini pertemanan yang menjadi pintu bagi masuknya ajaran-ajaran yang kalau kita buka Alkitab, yang kita lihat ternyata terbalik. Tuhan bilang, apapun kita tetap harus mengasihi, apapun kita tetap harus mengampuni. Jadi penting sekali itu kita perhatikan bahwa Allah menghendaki dalam rangka destinasi, rancangan, rencana, kehendak, program Allah mengenai kita yang sudah rampung di kekekalan, dan Dia merancangkan kita hari depan yang gilang gemilang, itu dapat dirusak oleh karena pertemanan yang salah. Esau, haleluya, Esau, dia punya hidup, jalan hidupnya tidak akan terpengaruh seperti itu kalau dia tidak menikah dengan perempuan Het, kalau dia tidak mengambil perempuan Kanaan. Saudara-saudara, mungkin ada yang berpikir, kenapa Allah Israel itu menginginkan Israel tidak menyisakan suku-suku orang Het, orang Yebus, orang Gergasi, orang Kanaan, orang Amalek, orang Midian, orang Filistin. Itu dalam rencana Allah mereka, harus tiada tersisa satupun waktu Israel masuk tanah Kanaan. Tapi kalau saudara baca kitab Ulangan, kitab Yosua terutama, saya sudah selesai di Yosua, saya dapati bahwa hampir setiap suku Israel itu menyisakan orang-orang penduduk-penduduk asli. Soal mengapa begitu, ada waktu lain kita belajar ya.
Sebab jangan sampai ada orang menganggap bahwa Allah perjanjian lama itu jahat. Tidak, Allah tidak jahat, ya. Nah, mengapa Tuhan menghendaki bahwa orang Israel tidak boleh, jangan pernah kawin campur dengan orang di luar Israel? Karena pertemanan yang sifatnya intensif itu terjadi pada saat orang bersuami istri atau kawin campur, ya. Waktu mereka kawin campur, itulah sebabnya di zaman Gideon ada mesbah-mesbah Baal, ada tiang-tiang berhala Baal, ada sepanjang raja-raja, sepanjang hakim-hakim, sepanjang masa raja-raja, itu ada mesbah-mesbah, ada bukit-bukit pengorbanan, ada pohon-pohon besar tempat orang mempersembahkan anak mereka kepada dewa Kamos, kepada dewa orang Amon, kepada Dagon, dewa orang Filistin, dan kepada dewa-dewa yang ada di sekitar orang-orang Israel. Jadi Tuhan serius sekali mengatakan jangan bergaul dengan mereka. Bukan karena apa-apanya, Yes. karena perbedaan prinsip hidup. Ya. Perbedaan prinsip hidup. Saudara boleh ketik di situ, saya tidak boleh sembarang bergaul. Amin. Ulangi, saya tidak boleh sembarang bergaul. Saya Kenapa? boleh sembarang Saya tidak bergaul. boleh sembarang bergaul karena perbedaan prinsip hidup. Iya. Apakah saya dilarang bertemu dengan orang-orang? Tidak. Apakah saya tidak boleh satu kampus dengan orang lain? Bukan itu. Apakah saya tidak boleh punya orang yang saya kenal di jalan, yang say hello, apa kabar? Bukan dilarang. Tetapi yang Tuhan selalu ingatkan adalah pergaulan buruk itu. Ya, Yes. saudara, jangan sesat. Ini ayat kan jelas, ya. Jangan sesat. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang baik. Saya kasih Yes. satu perenungan. Haleluya. Satu minggu kita mendengar firman hari Rabu, hari Sabtu, Sabtu. hari Minggu. Tapi saudara ke kantor ketemu, kalau kita dengar firman hari Sabtu, hari Rabu 1 jam, hari Sabtu 1 jam, hari Minggu 1 jam. Jadi satu minggu hanya 3 jam kita dengar firman. Tapi satu minggu 8 jam, 6 hari, 6 hari kali 8, 6 kali 8 berapa ya? 6 kali 8, 8 kali 3, 24. 48 jam kita ada dengan orang-orang di jalan. 48 jam kita ada dengan rekan bisnis. Yes. 48 jam saudara ada dengan teman kantor. Ya. 48 jam saudara ada di jalan raya misalnya. 48 jam saudara bertemu dengan orang-orang berbeda. Ya. Jemaat-jemaat kita kan pernah bertemu dengan orang-orang dengan kalimat begini, Kepa ngoni masih bertahan ngoni di situ. Jadi di kalimat-kalimat, kalau kita melihat evaluasi, kita lihat prinsip-prinsip dari orang-orang. Kalau ada teman-teman yang netral, ya mungkin tidak pengaruh, tapi ada teman-teman yang agresif, pengen mempengaruhi kita, Yes. pengen menanamkan ajaran-ajarannya, pengen secara slow but sure. Orang Manado bilang slow marslak, mau tanamkan ideologi mereka. Contoh, di kantor saudara punya teman yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dia mulai ngomong, cuma sekedar ngomong, tapi itu kan tersimpan di pikiran. Ini pertemanan yang merusak kebiasaan itu. Kalau bahasa kita, saudara, dari apa yang saudara lakukan, apa yang saudara pikirkan, dan apa yang saudara katakan, dan apa yang saudara buat, dan apa yang saudara kerjakan berulang-ulang, Ya. itu disebut kebiasaan, ya. Dan kebiasaan itu habit, ya. Habitnya saudara, itu yang akan membentuk karakter. Ya. Dan karakter ini yang akan jadi seperti Simpson, Esau, Ham, Saul. Karakter itu akan menentukan rancangan Allah dari kekekalan itu sukses atau gagal. Ya. Karakter itu dihasilkan oleh kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu bergantung pada dengan siapa, Kita bergaul. lebih banyak dengan siapa kita bertemu, Ya. lebih banyak Yes. dengan siapa kita berteman, lebih banyak dengan siapa kita tukar pikiran, Ya. atau kita berbagi prinsip-prinsip hidup. Ada orang bilang time is money, tapi kita terima saja karena teman. No,
itu tidak seperti yang Alkitab katakan. Yes. Waktu kita adalah waktu kita menjadi dewasa, waktu untuk kita Amen. cari Tuhan, Yes. waktu untuk kita mencari kerajaan Allah. Haleluya. Bukan seperti yang teman-teman bilang. Kalau mereka bilang orang-orang juga pada kebanyakan suka berdusta, bro. Ya, kalau kita buka hati bagi orang-orang yang punya prinsip-prinsip seperti ini, maka kita akan tidak bahagia. Kenapa? Stres itu adalah pertentangan antara roh dan jiwa. Ya, saudara dengar firman dari gembalamu, Tuhan bilang jangan berdusta. Kemudian engkau bertemu dengan teman dan teman bilang, sekali-sekali kan ada dusta putih, ada dusta hitam, ya ada dusta abu-abu. Padahal orang dunia saja bilang jangan ada dusta di antara kita. Amin. Kenapa? Karena prinsip-prinsip yang dibagikan dalam pertemanan itu berbahaya. Ya. Kalau Anda taruh sebuah apel busuk di antara apel-apel yang baik, ya, saudara taruh apel busuk di antara apel-apel yang baik, tidak akan lama apel yang baik akan jadi busuk. Betul? Kalau saudara berkumpul dengan orang-orang yang suka gosip, ya tidak tunggu lama, saudara akan jadi tukang gosip. Ya, Ya, betul. kalau saudara duduk dengan orang tukang pencemooh, tukang cerita pendeta, cerita hamba Tuhan, cerita jemaat, Ya. tidak tunggu lama saudara akan jadi seperti dengan pertemananmu. Yes, yes. Jadi pergaulan buruk itu berbahaya. Amin. Ketik di situ, pergaulan buruk itu berbahaya. Yes. Nenek bilang itu berbahaya, Berbahaya. halo. Berbahaya. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita punya prinsip, kan cuma berteman Pak Gembala. No. Alkitab sudah bilang bergaul dengan cara yang salah itu menyesatkan. Ya, yes. Sudah baca tadi? Ulang lagi Ibu Gembala. Bergaul dengan cara yang salah itu menyesatkan. Dan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan buruk merusak. Merusak, destroy. Ya. Kalau istilahnya membuat karat, ya. Bisa membuat besi berkarat. Kalau hatimu murni, berteman dengan orang tidak murni, tidak Ya, lama betul. apel hatimu akan membusuk. Ya, yes. Saudara-saudara, menanam gandum akan tumbuh lalang, betul? Kita orang menanam padi akan tumbuh kusu-kusu, betul? Jadi biar orang baik tetap akan muncul namanya kusu-kusu. Ya. Tapi kalau orang tanam kusu-kusu tidak pernah tumbuh padi, ya, tidak pernah tumbuh padi. Ya, Jadi, betul. saudara-saudara, hal yang buruk itu diberi tempat atau tidak diberi tempat, dia akan basuh suruh mau bertumbuh. Ulangi ya, tanam padi, kusu-kusu, pale-pale bertumbuh, ya. Tetapi tanam kusu-kusu, padi-padi tidak bertumbuh. Jadi di mana ada padi ada kusu-kusu, tapi tidak di mana ada kusu-kusu ada padi. Jadi saudara-saudara, yang namanya hal buruk, ia akan mencari kesempatan entah diberi atau tidak, apalagi diberi. Paham ini bilang amin. Amin. Saya paham, ketik situ kalau saudara paham, saya paham. Yes. Pak Gembala, jadi orang sudah boleh berteman. Saya sudah bilang tadi, kita tidak dilarang bertemu dengan rekan bisnis. Kita tidak dilarang ada satu kantor dengan orang lain. Ya. Kita tidak dilarang berteman dengan satu alumni. Tidak dilarang dengan satu angkatan atau apa, satu lekten, apapun. Tapi kita tidak direkomendasi untuk akrab, kata akrab, ya. Untuk akrab, dekat, tukar prinsip-prinsip hidup, saling asimilasi itu artinya kita ke sana, mereka ke sini. Jadi pikiran saya ke sana, pikiran mereka ke sini. Jadi setelah dicampur, ini yang disebut dengan tinituan, gado-gado. Ini yang namanya pikiran campuran. Kalau lihat di bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, ada bangsa yang namanya bangsa kacauan. Bangsa kacauan itu sebenarnya bukan Israel asli. Orang Mesir, orang negeri lain yang turut suka ikut membonceng. Mereka ini yang paling cepat mengeluh. Mereka ini cepat sekali. Nah saudara, peribahasa bilang begini, karena, saudara-saudara ya, masih ingat peribahasa, karena susu setitik rusak nila sebelanga, betul?
terbalik. Terbalik. Bukan susu setitik rusak nila sebelanga, Nila. tapi nila setitik merusak susu sebelanga. Jadi ada orang bangsa-bangsa kacauan yang nanti kalau saudara baca kitab Keluaran, yang paling banyak memicu, dia punya tombol saklar sungutan dimulai dari orang-orang ini. Ya. Orang-orang yang kalau di kitab Bilangan 11, 12, 13, bangsa-bangsa kacauan itu adalah bangsa yang rakus, tapi mereka bukan Israel asli. Kenapa Israel bisa tercemar? Karena mereka membangun relasi, membangun keakraban. Saya balik lagi, mengapa Tuhan serius bilang jangan bercampur dengan perempuan Kanaan? Ya. Waktu Ishak mencari istri, Abraham pesan pada Eliezer, jangan ambil dari salah satu penduduk Kanaan. Jangan pernah. Mohon kamu tolong bersumpahlah padaku bahwa kamu tidak akan memberikan perempuan Kanaan pada Ishak. Nah, itu adalah prinsip. Rencana Allah bagi Esau mengalami gangguan besar di tengah jalan. Karena dia mengambil perempuan Het. Dia mengambil perempuan tanah Kanaan. Tetapi rencana Allah bagi Yakub menjadi kenyataan karena dia mengambil dari rumpun keluarganya anak Laban, yaitu Lea dan Ribka. Nah, saudara-saudara, Lea dan Ribka ini saya melihat pada Ishak, ya, Ribka Ishak. Kemudian Rahel, Yakub. Sorry, salah tadi ya. Yakub itu Rahel dan Lea. Ishak itu Ribka. Itu yang diambil, tidak pernah diizinkan ambil perempuan pasangan yang nanti di 2 Korintus 6 tidak diizinkan sama sekali mengambil pasangan yang ada di luar dari garis line edge-nya orang-orang benar. Jadi saudara, sangat beralasan Tuhan bilang jangan bergaul dengan orang Amalek. Yes. Malah Tuhan bilang, waktu bilang pada Saul, basmi mereka, jangan sampai ada sisa. Tuhan justru menolak Saul gara-gara dia menyisakan Raja Amalek yang namanya Agag, ya. Raja Agag, dia bilang, oh Tuhan, saya sudah basmi semuanya, tapi masih ada tersisa. Tuhan inginkan semua. Kenapa? Tuhan tidak pengen apa yang namanya prinsip-prinsip hidup orang-orang Kanaan itu bisa berasimilasi atau bisa bercampur aduk atau kawin campur. Ini kawin campur bukan soal nikah saja, tapi kawin campur dari sisi iman, kawin campur dari sisi prinsip-prinsip hidup. Nah, saudara jangan berteman dengan orang yang punya prinsip hidup yang saudara tahu Alkitab tidak setuju. Iya. Kalau minum kok cuma sedikit, ya tuh. Orang jangan terlalu rohani kok, Bapak, Ibu, jangan kok terlalu rupa malaikat. Jangan kok terlalu sungguh-sungguh. Itu prinsip harus ditolak. Betul. Kalau ada teman-teman yang punya pikiran begini, ini bukan teman yang baik. Ini. Ya. Kalau ada teman yang bilang, Bro, Bapak maju terus, bakuat dengan Tuhan. Orang mesti akurat dengan Tuhan. Orang mesti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Orang tidak boleh melihat ke belakang. Ayo orang maju apapun yang terjadi. Ayo orang bersetia dengan Tuhan. Tamang-tamang begini, kalau ada 5 tapi jempol kita mau angkat. Haleluya. Jangan berteman dengan orang, sudah Joko bro, kenapa kok? Mereka tidak memperhatikan. Bro punya perjuangan, ses punya pelayanan, mana mereka hargai? Mana penghormatan mereka? Apa yang bro dapat? Sudah, tidak usah harap apa-apa. Memang juga ada banyak orang kok seperti bro. Sudahlah, tidak usah terlalu serius-serius amat. Saya percaya orang-orang seperti ini bukan teman yang Tuhan kehendaki. Yes. Bukan teman yang cocok. Amin. Ya. Bro, kalau orang ini, kalau kita mau jujur-jujur amat, apa yang dapat kita hasilkan? Mau dapat apa kita? Ya, kita kalau mau terlalu jujur, bro, ses, dek, ya kakak, kalau mau terlalu jujur, kita dapat apa? Saya kasih satu ajaran bahwa bagi orang jujur, masa depan Tuhan sedia. Amin. Ada ayatnya, kita melenceng sedikit, Mazmur 37. Ayat 37, dalam rangka supaya kita buka mata. Siapa bergaul dengan orang-orang yang tidak jujur, masa depannya akan talucur, ya.
naik pohon pisang, ya, makan cookies cucur, ya. Kalau saudara apapun mereka bilang, kalau tidak dari Tuhan itu akan membuat saudara tak lucu, ya. Mazmur 37 ayat 37 ini ayat sudah sangat sering saya bacakan untuk jemaat. Jangan sampai ada orang yang menabrak ini ayat. Ayo. Ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Ya. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Pada orang yang jujur perhatikan. Ini ada variabel jujur, suka damai. Ya. Ya. Kita tidak bahas dulu yang satu, kita fokus pada yang jujur. Bro, kalau orang terlalu jujur, kalau kita terlalu jujur dalam usaha ini, kita dapat apa? Saudara akan mulai beralih dari prinsip dunia kepada prinsip kerajaan Allah. Ya. Prinsip dunia, bangun pagi-pagi sampai jauh-jauh malam, banting tulang, cuma mendapat satu balak roti. Tapi orang di prinsip kerajaan Allah, berkat kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti dan mengejar kita sepanjang masa. Prinsip kerajaan Allah, kalau saudara tinggalkan prinsip-prinsip dari persahabatan yang error ini, saudara akan menemukan ayat yang selama ini saudara berkali-kali dengar, bahwa Allah menyediakan berkatnya bagi mereka pada waktu mereka masih tidur. Amin. Ya, itu mereka yang dikasihinya. Kenapa? Karena mereka hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ke segala sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapa di surga tahu kamu memerlukannya, Bapa akan memberikannya kepadamu. Amin. Kalau ada orang bilang kalau kita dengan cara bekerja tidak tipu sana tipu sini, kita mau bagaimana hari esok? Tuhan kasih tahu kita, jangan khawatir tentang hari esok. Amin. Kalau kita sudah hidup dalam prinsip kerajaan Allah, jangan khawatir hari esok. Besok boleh paceklik, besok boleh suram keuangan, boleh kacau balau ekonomi. Tapi orang-orang, pernah dengar firman Tuhan berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau saya berteman dengan orang yang terlalu takut, ya, terlalu khawatir, pengen dapat banyak, tapi tidak mementingkan prosesnya, maka saya sedang berteman dengan orang yang salah. Dengan orang yang salah. Saya pernah diundang di satu tempat untuk menyampaikan sebuah materi. Dan saya berdoa pada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan ini. Tetapi akhirnya saya membatalkan untuk jadwal itu, karena ada sesuatu yang saya lihat. Tidak sama ajarannya. Karena kalau kita berteman dengan orang yang tidak sama ajarannya, berbeda, maka lambat laun, ya. Saya punya kalimat, pernah saya bilang, sesuatu menarik sesuatu. Orang error akan menarik orang error, ya. Kalau saudara orang yang jujur, maka saudara akan bertemu dengan pengusaha yang jujur. Amin. Kalau saudara orang jujur, saudara akan bertemu dengan bos-bos yang jujur. Amin. Kalau saudara orang-orang yang rendah hati, saudara akan bertemu dengan orang-orang yang rendah hati. Kalau saudara punya hati suka mengampuni, saudara akan bertemu dengan orang-orang yang suka mengampuni. Amin. Saudara, pada momen atau musim-musim ketika kita makin dewasa, maka jangan khawatir, jangan takut kehilangan teman. Amin. Amin. Jangan takut kehilangan sahabat, ya. Karena ada banyak sahabat sudah terbukti pada waktu kita punya nama besar, kita punya prestasi, kita punya uang, itu sekali datang ada banyak sahabat yang halo, basa-basi, apa kabar, ada di mana, bagaimana posisi hari ini, pokoknya basa-basi. Tapi waktu saudara dan saya tidak punya apa-apa, sahabat-sahabat sejati hanya mereka yang tinggal, yang tidak sejati akan meninggalkan kita. Betul. Karena mereka cuma ada maunya, ya. Yes. Ya, bukan ada apa adanya, tapi ada apanya. Jadi pertemanan itu penting. Ya. Haleluya. Haleluya. Ketik di situ, pertemanan yang baik itu penting. Amin. Pertemanan yang akurat itu penting. Penting. Kenapa Pak Gembala? Iya, kalau saudara sudah kuat berteman, maka saudara akan mempengaruhi temanmu.
Tapi kalau saudara masih kembang kempis, naik turun, maka temanmu yang akan mempengaruhi engkau. Ya, betul. Dan kalau engkau dipengaruhi oleh temanmu, maka firman yang disampaikan dari rumah Tuhan pada hari-hari saudara dengar, saudara sudah buang-buang kuota, dengar hari Rabu, hari Sabtu, hari Minggu, ada yang tidak bisa Rabu, Sabtu, Minggu karena terbatas kuota. Tapi kalau saudara sudah dengar firman berkali-kali dan bertemu dengan teman yang mengajak engkau untuk error lagi, ada teman yang saking engkau hargai, diajak mampir di rumah kopi, dia tawarkan cap tikus, engkau tidak enak karena dia sudah bayar transport, karena dia sudah daftarkan di tempat kerja, saudara sudah dipertemukan di relasi. Ketika ditawarkan, kalau saya percaya saudara, pada saat saudara berani berkata tidak, ya, tidak di atas tidak, ya di atas ya, maka saudara akan menunjukkan jati diri. Amin. Saudara akan menunjukkan siapa saudara. Dan kalau orang-orang seperti ini memiliki komitmen yang kuat, saya yakin sorga akan membackup saudara. Amin. Saya yakin sorga akan memfasilitasi haleluya. saudara. Haleluya. Karena orang-orang spesial seperti saudara, ini kalau di gereja disebut dengan parlemen Kristus. Orang-orang khusus, orang-orang pilihan. Kalau di pasukan saudara adalah Kopassus, ya. Kalau di masyarakat saudara adalah dewan. Kalau di orang-orang penting saudara adalah para konglomerat, orang-orang borjuis, orang-orang yang levelnya bukan sembarangan. Dan saya yakin pertemanan yang saudara bangun, walaupun mahal harganya, kita lebih banyak, saudara lebih banyak, katakan lebih banyak, menjamin perasaan Tuhan. Menjamin perasaan Ketik di situ, pertemanan itu selalu menjamin perasaan. Betul ya? Yes. Nggak enak saya. Jadi kita menjamin perasaan siapa? Kalau saudara jamin perasaan temanmu dan teman itu adalah seorang yang selama ini membawa engkau lebih dekat dengan Tuhan, mantap. Tapi kalau engkau jamin perasaan temanmu yang sering-sering mengajak engkau untuk melakukan sesuatu apa yang Tuhan benci, engkau tidak enak, kau jamin perasaannya, maka engkau membuat Tuhan tersinggung. Yes. Tuhan tersinggung, kenapa? Yang beri makan padamu Tuhan, bukan dia. Yes. Yang kasih nafas padamu Tuhan, bukan temanmu. Yes. Yang kasih hidup padamu bukan temanmu, Tuhan. Amin. Kalau engkau lebih jamin perasaannya, taruh di mana perasaan Tuhan? Haleluya. Haleluya. Ini firman bukan untuk orang-orang yang baru mau kenal Yesus. Ini firman untuk orang Kristen yang sudah bertahun-tahun Kristen. KTP setiap kali ganti tetap Kristen. Kenapa? Level kita sekarang sudah waktunya naik. Amin. Ada waktu saudara adalah bawahan. Kemudian bos bilang, sudah atur saja begini, atur saja begitu. Karena saudara sungkan, tidak enak menjamin perasaan dan saudara ikuti. Tapi pada gilirannya, saudara membuat perkenanan Tuhan meninggalkan saudara. Kalau perkenanan Tuhan meninggalkan kita, pertemanan itu yang disebut dengan pergaulan buruk. Amin. Amin. Pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan adalah akar dari karakter kita. Dan ini akan membuat, ayat itu bilang, kita tersesat. Kalau kita tersesat, maka rancangan Allah mengenai kita di masa lalu, di kekekalan rancangan Allah yang penuh dengan harapan, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang cerah, itu tidak akan terjadi dan tidak disebabkan oleh kesalahan Allah, tidak disebabkan oleh kesalahan Bapa, Yes. tetapi disebabkan oleh pilihan-pilihan kita di ruang dan waktu ini. Ya. Pertemanan itu penting, tetapi pertemanan yang buruk itu layak untuk di-delete. Ya. Itu pantas untuk dihapus dari Yes. kita. Kenapa? Saya ulang, pertemanan itu berpengaruh ketika kita sudah mulai menjamin perasaan. Menjamin perasaan. Kenapa? Orang mulai merokok karena menjamin perasaan teman. Ya, betul. Orang mulai narkoba karena menjamin perasaan teman. Kemudian akhirnya terjebak. Yes. Orang mulai korupsi karena menjamin perasaan bos. Akhirnya terjebak. Orang mulai melakukan banyak hal yang salah karena menjamin perasaan teman. Kalau saudara punya Tuhan, saudara anggap sebagai pribadi yang dekat, intim, itu berarti juga Tuhan adalah teman dalam pengertian tertentu.
sahabat. Yes. Nah, Tuhan punya perasaan. Amin. 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 Tuhan punya perasaan lebih sensitif Haleluya. daripada temanmu. Yes. Temanmu kadang-kadang engkau berbuat atau tidak masuk dalam pikiran dia. Ya. Entah engkau menolak atau tidak menolak, tidak penting bagi dia. Tapi bagi Bapa di sorga itu penting. Yes. Karena dari situ kita dilihat punya konsistensi. Yes. Amin. Kita punya komitmen bahwa Haleluya. betul-betul kita menyanyi, Jesus I believe Oh, in haleluya. you. Jesus I belong to you. You the reason that I live. You the reason that I sing. With all I am. Dalam segala keberadaan, Tuhan adalah alasan untuk saya hidup. Tuhan ada alasan untuk saya Amin. bisa ada sampai hari ini. Haleluya. Dan Tuhan adalah milikku. Yes. Yesus milikku, Amin. hidupku milik Yesus. Haleluya. Dan apakah Tuhan tidak cemburu jika saya lebih menjamin teman saya? Ada beberapa undangan dan tawaran yang hanya sebagai sebuah perenungan. Walaupun mungkin ini bagi orang lain hal yang orang bilang bodoh. Saya menolak tawaran, walaupun di balik tawaran itu mungkin saya bisa dapat posisi, dapat jabatan, dapat money atau uang. Tapi karena saya tahu ini prinsip yang satu ini, bahwa saya harus punya sikap. Yes. Dan sikap ini saya percaya Tuhan bela. Amin. Kita bisa kehilangan 10 juta, tapi Tuhan bisa ganti 100 juta. Amin. Karena yang kita jamin adalah perasaan Tuhan. Haleluya. Saya kasih contoh pertemanan. Tidak enak sementara ibadah ditelepon oleh teman, diajak orang mau jalan. Engkau lebih jamin perasaan siapa? Ya. Kalau engkau pergi meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah karena temanmu yang ajak, Ya, dan engkau betul. takut kehilangan mereka, engkau lebih hargai temanmu. Ya. Tetapi ingat, pada saat engkau sakit bukan temanmu yang menyembuhkan. Yes, yes. Pada saat engkau lagi galau bukan temanmu. Dia tidak bisa tolong apa. Ya. Dia tidak bisa bantu apa-apa kecuali Tuhan yang engkau tinggalkan Amin. itu. Dia satu-satunya. Dia penolong kita. Haleluya. Jadi pertemanan ini dikaitkan dengan, saya tekan di bagian ini, bahannya masih banyak. Sudah lama saya susun di materi ini, tapi kemarin baru Tuhan konfirmasi. Saya punya file ini sudah dari tanggal 3 Mei. 3 Mei sekarang sudah Juli ya. Saya sudah selesai tanggal 3 Mei saya susun ini materi, tapi belum waktu Tuhan. Saya bicara sekarang, saya yakin sudah waktu Tuhan. Amin. Pertemanan yang engkau selalu jamin. Tapi kalau pertemanan itu buruk, maka engkau sedang membuat Tuhan punya perasaan tersinggung. Haleluya. 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 Ketik di situ, saudara-saudara. Saya tidak ingin membuat Tuhan tersinggung. Tulis di situ. Yes. Haleluya. Sementara saya Haleluya. sudah tulis, saya tunggu, sudah tulis di situ. Saya tidak ingin Tuhan dibuat tersinggung. Haleluya. Kenapa Tuhan tersinggung? Karena engkau jamin siapa. Saya percaya, saudara-saudara, pertemanan kita dengan Tuhan, persahabatan kita dengan Tuhan, itu menyangkut perasaan juga. Menyangkut apa yang ada di perasaan Tuhan mengenai kita. Apa perasaan saudara? Jika istrimu lebih suka melayani, memasak untuk orang lain, Ya, betul. apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada perasaanmu kalau anakmu lebih dengar tetanggamu? Haleluya. Apa yang terjadi kalau suamimu lebih perhatikan orang lain? Perasaan yang kau rasa itu ada pada Tuhan. Dia tidak ingin dan dia pengen hanya Tuhan yang menjadi milik satu-satunya. Amin. Bagaimana? Jadi saya sudah tidak bisa berteman. Oh, haleluya. Saya sudah jelaskan di awal, saudara bisa ada satu kantor dengan orang-orang yang berbeda. Saudara bisa ada satu tim, satu grup. Tetapi yang Tuhan tidak kehendaki adalah prinsip-prinsip hidup yang saudara bagikan, yang mereka bagikan, saudara kawinkan. Sehingga menimbulkan satu perasaan, menjamin perasaan orang. Sementara yang kita jamin adalah bertentangan dengan firman. Haleluya.
Saudara-saudara, saya berharap Roh Kudus bekerja untuk poin yang satu ini. Amin. Saudara mau berbahagia? Tuhan punya prinsip untuk berbahagia dalam pertemanan berbeda dengan prinsip pertemanan yang ada di sekitar kita. Prinsip pertemanan yang Tuhan tetapkan, bagi Tuhan itu tujuannya jelas. Supaya destinasi kita jangan sampai kehilangan arah. Ya. Supaya rencana-rencana Allah kita menjadi anak-anak kerajaan Allah tidak kehilangan sasaran. Amin. Memang saudara-saudara, sudah merupakan ketetapan Allah bahwa anak-anak raja tidak boleh bergaul dengan anak-anak dunia. Anak-anak kerajaan Allah tidak boleh akrab, ya, berbagi prinsip hidup dengan orang-orang kerajaan dunia, apalagi kerajaan setan. Saudara-saudara, sudah merupakan ketetapan yang tidak bisa kita tawar, bahwa Allah menghendaki kita memiliki prinsip-prinsip yang tidak dapat ditukar, tidak dapat digadaikan. Prinsip-prinsip yang tidak boleh hanya karena pertemanan, hanya karena menjamin perasaan, kemudian kita karena takut didiskualifikasi, takut, ya, istilahnya kita tidak lagi berteman dengan mereka, takut kita di-delete dari pertemanan, takut kita disendirikan, ya. Saya percaya saudara-saudara, orang-orang di Alkitab, orang-orang di firman Allah, kalau saudara pelajari, rata-rata mereka adalah orang-orang yang dibuang dari kawan-kawan mereka, ya, yang kata Khairil Anwar, yang dari kumpulannya terbuang. Tetapi orang-orang yang terbuang seperti Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, kehilangan teman, bukan cuma teman, kakak-kakaknya. Daud, saudara, oleh kakak-kakaknya dianggap ini masih anak ingusan. Dan saudara-saudara seperti Daniel terbuang dari bangsanya, dia di pembuangan. Ada banyak seperti Yefta, anak pelacur, yang ditolak oleh orang-orang Gilead. Tetapi kalau kita berteman dengan Tuhan, satu saat Tuhan akan promosi kita. Amin. Kalau kita punya hidup tersisi oleh karena kita dianggap terlalu rohani, tetapi satu saat mungkin sekarang kita bisa kehilangan job, bisa kehilangan berkat yang kata mereka bodoh. Tapi satu saat saudara akan melihat ketika Yusuf jadi Perdana Menteri, Ya. ketika Daniel menjadi salah satu dari wakil raja, ketika saudara-saudara Daud menjadi raja, orang-orang terbuka mata bahwa pertemanan yang paling layak dipertahankan adalah pertemanan dengan Tuhan. Amin. Keakraban, keintiman dengan Tuhan. Dan Haleluya. Tuhan tidak mau diduakan. Amin. Yes. Tuhan tidak mau diduakan. Kapan saya menduakan Tuhan? Saya menduakan Tuhan ketika saya menghargai orang lain karena dia teman. Ya, ya. Sementara prinsip yang dia pegang bertentangan dengan prinsip Tuhan. Ini pertemanan yang menjamin perasaan yang membuat Tuhan merasa diduakan. Ya, ya. Saudara, kata berhala dalam konteks Bapa di sorga adalah ketika Bapa di sorga diduakan. Ya. Diduakan artinya ada orang lain selain Bapa yang kita percaya. Ada orang lain selain Bapa yang kita anggap penting. Ya. Ada orang lain yang selain Bapa yang kita selalu jamin perasaannya. Kalau kita berkenan pada Tuhan, musuh pun didamaikan. Amin. Setuju, bilang amin. Kalau kita akurat berteman, akrab dengan Tuhan, maka musuh-musuh yang tidak suka dengan kita, itu akan diputar hati haleluya. mereka Amin. untuk jadi bilang, so betul kamu. Sudah kamu yang benar. Haleluya. Selama ini kami selalu mengejek kamu, selalu menghina kamu, atau menyampingkan pendapat kamu. Ternyata kamu benar. Bukankah sudah dibaca tadi bahwa perhatikan pada orang jujur, ya, orang jujur akan ada masa depan. Haleluya. Orang-orang jujur akan ada masa depan. Artinya apa yang Allah rancang di masa lalu, yang rancang di kekekalan, akan jadi kenyataan ketika kita bangun hidup jujur. Oh, haleluya. Nah, hidup jujur tidak dapat dipertahankan kalau kita berteman dengan orang yang curang. Yes. Kita bangun hubungan dengan orang yang curang. Aduh, Pak Gembala, ini rupa berat, ini firman. Memang kalau kita pakai logika kita akan berat. Betul. Simpan di roh saudara, satu saat saudara mengerti
Yes. Apa yang menjadi maksud Tuhan di satu saat saudara paham. Satu saat saudara kebingungan akan meloncat keluar. Kenapa? Karena Tuhan akan membuat saudara paham bahwa tujuan Tuhan memisahkan kita dari orang-orang tertentu bukan untuk sekedar untuk membuat perbedaan. Tetapi tujuannya supaya destinasi kita, rencana Tuhan, rancangan Tuhan mengenai kita tidak diinterupsi oleh pikiran-pikiran yang salah. Tidak diganggu oleh prinsip-prinsip pertemanan yang salah. Tidak dierorkan oleh pertemanan yang keliru. Haleluya. Saudara pengen berbahagia, bilang amin. Amin. Kalau saudara pengen berbahagia, mari kita lihat Mazmur 1 ayat 1. Saudara yang ingin berbahagia, ayat ini mengatakan sangat jelas Ya. soal pertemanan. Saudara, sekarang kita masih bisa bertemu dengan setiap orang. Masih bisa sekantor dengan semua orang. Masih bisa satu grup dengan semua orang. Tapi kita tidak boleh berbagi prinsip dengan setiap orang. Yes. Kita tidak boleh menjamin perasaan semua orang. Ya, benar. Kecuali Tuhan. Jadi pertama, pertemanan yang akurat itu tidak berbagi prinsip hidup. Yes. Kedua, tidak menyenangkan atau tidak menjamin perasaan lebih daripada perasaan Tuhan. Ya. Ya, amin. Mazmur 1 ayat 1. Orang mau berbahagia, Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. berbahagia, ya. Amin. Berbahagia. Orang yang mana? Orang yang tidak walk, ya. Walk with, yang tidak berjalan, yang tidak bergaul dengan, yang tidak bergaul dengan cara, Yes. dan tidak bergaul menurut nasihat. Saudara, ada banyak nasihat orang fasik sekarang, ya. Ya. Nasihat orang fasik, saudara-saudara, kalau berbuat dosa mereka selalu ada kalimat yang sering kali didengar. Bror, so terlanjur basah, lebih baik mandi satu kali. Ya, so berbuat salah sudah lebih baik. Itu bahasa nasihat orang fasik. Ya. Kita tidak komit, tidak gabung, tidak setuju, Yes. tidak berjalan menurut jalan pikiran orang-orang Amin. sembarangan. Kenapa? Kalau kita bersalah, kita datang mengaku minta ampun. Tuhan bersihkan kita oleh darah Yesus. Amin. Dan sekarang kita, kasih agape itu adalah kasih yang menganggap bahwa kita tidak pernah berbuat salah. Yes. Setelah diampuni, kita dianggap seperti tidak pernah berbuat salah. Ya. Itulah kasih agape. Menerima kita kembali. Tapi kalau orang-orang yang error menjawab atau memberi saran pada kita, sudah bro, mau apa lagi? Sudah, sapu saja. Baku ajar saja. Saudara-saudara, saya sering ada orang saran, bermaks, baku habis saja. Nah, kalau habis, saudara-saudara, kalau menang dan kalah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi tidak ada saudara-saudara yang menang kalau kita saling bersetikang leher. Yes. Jalan orang fasik. Saudara mau berbahagia, tinggalkan nasihat mereka. Ya, ya. Cuma minum-minum sedikit kok, bro. Bro, laki-laki itu, laki-laki sejati itu merokok. Ya, ini statement yang saya pikir salah betul. Ya. Karena laki-laki atau perempuan kita tidak tergantung dari rokok. Karena ada perempuan merokok, jadi bagaimana dia? Ada banci lagi merokok. Jadi laki-laki sejati tidak ditentukan oleh apa yang tasya. Jadi merokok itu adalah satu filosofi kebohongan. Ya? Yes. Pria sejati, pria smart, dan lain-lain dengan merokok. No, itu bohong. Ya. Itu iblis punya teori. Ya. Betul. Minum sedikit, mau kasih panas sedikit. Apa yang panas? Ya, saudara-saudara. Kalau mau kasih panas, taruh pantat di kompor supaya panas. Kenapa? Karena prinsip-prinsip nasihat orang dunia, ketika kita turuti. Ya, saudara, ada satu bapak yang saya layani. Dia punya prospek untuk punya materi miliaran rupiah. Dia punya hidup. Saya sekali seminggu bimbing dia. Saya selalu berpesan padanya, jangan minum. Ya. Jangan minum. Jangan cap tikus. Apapun. Yes. Jangan. Ulang-ulang saya kasih tahu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia mati gara-gara orang taruh racun di cap tikus. Berarti dia masih minum. Ya. Berkali-kali saya bilang,
Waktu dia meninggal, saya tumpang tangan di kepala. Saya bilang, tolong bangkit ulang, Marnyanda. Nggak ada bangkit. Kenapa? Pertemanan. Dia bilang, nggak enak kembali. Dia orang sesuguhkan 1 sloki saja. Ya 1 sloki tambah darah. 2 sloki naik darah. 3 sloki mulai berdarah. Ya. 4 sloki lupa saudara. Dan saudara-saudara, 5 sloki masuk penjara. Dan 6 sloki masuk neraka. Jadi apa yang jadi nasihat orang fasik kalau mau berbahagia, jangan turut. Saya punya saran buat anak-anak muda GBT Berias New Life Manado. Ya. Saudara-saudara, pertemananmu akan menentukan masa depan. Amin. Pertemananmu akan menentukan promosi-promosi hidupmu. Oh, haleluya. Bahasanya yang begini, sederhana. Jangan pernah berharap lebih jika engkau tidak bisa memutuskan pertemanan yang error. Ya. Jangan pernah berharap mujizat. Masa depan cerah kalau engkau lebih sayang, lebih hormat, lebih jaga perasaan temanmu daripada perasaan Tuhanmu. Yes. Temanmu beranting-anting, laki-laki pakai anting-anting. Betul, betul. Temanmu merokok, kamu juga merokok. Ini dalam segala lini kehidupan, baik bapak-bapak. Kalau ibu-ibu punya teman tukang gosip, tinggalkan dia. Ya. Tinggalkan dia. Kalau Yes. dia pembunuh rica-rica, tambah akan ke sana lemo. Oh, jadi woku. Kenapa? Persoalannya saudara, orang-orang yang salah bergaul akan makin bebal. Ya, betul. Haleluya. Haleluya. Tadi sudah bilang, firman Tuhan bilang, jangan berjalan, tidak berjalan menurut nasihat Orang fasik. orang fasik. Terus, tidak berdiri, Di jalan orang berdosa. tidak berdiri di jalan. Tidak berdiri artinya cuma bauning. Ya, ya. Kita nyanda kembali, cuma ada di sekitar tanpa menyambung ayam. Kita cuma ada di situ babat diri. Iya. Saudara mau berbahagia, tinggalkan tempat itu. Iya, betul. Karena awalnya cuma bauni. Awalnya cuma menonton. Tapi saudara-saudara lama-lama semua cari ayam. Lama-lama sudah orang pe ayam terus ambil. Iya. Jadi itu saudara, orang jadi buruk berdosa tidak terjadi dalam semalam. Orang jadi brutal tidak berubah dalam semalam. Itu dimulai dari benih kecil. Iya. Saudara menjadi pohon yang besar, pohon tarbantin dan pohon oak. Itu pohon yang sulit sekali untuk ditebang. Mau diruntuhkan kalau dia sudah besar. Tapi dia dimulai dari benih yang kecil. Haleluya. Haleluya. Jangan berdiri di di jalan orang berdosa. orang berdosa. Pulang saja, pulang. Jangan duduk dalam. Ya, kemudian yang terakhir, Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Pak Gembala, kita cuma jadi duduk-duduk, Pak dengar. Dorang no tuh jabat cerita. Dorang baca cerita, mari kita cuma jabat dengar karu ya. Saudara duduk dengar pun tidak, karena apa yang saudara dengar itu berpengaruh. Yes. Engkau tidak akan pernah bersikap apapun tidak akan pernah ada muncul sikap sebelum engkau dengar sesuatu. Iya, iya, benar. Kalau engkau sudah dengar sesuatu, itu buruk atau negatif, akan mempengaruhi sikapmu. Kita tidak turut bercerita, Gembala. Mari kita cuma ada duduk berdengar. Firman Tuhan prinsipnya di 2 Korintus 6, keluar kamu dari sana. Ya, betul. Keluar. Keluar itu menggunakan bahasa APITO. APITO artinya, saudara-saudara, di sini, katanya yang tepat aporiso. Salah tadi. Aporiso. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17-18. 2 Korintus 6 ayat 17. Iya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Keluarlah kamu dari antara mereka, yang itu kan pasal 6 soal persahabatan gelap dan terang, Belial dan Kristus. Ayat terus. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Dan Tuhan. aporisoo artinya pisahkan dirimu. Firman Tuhan. Ya. Dan janganlah menjama apa yang najis. Ya. Maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Ya. Dan aku akan menjadi bapamu. Aku akan menjadi bapamu jika engkau memilih keluar dari pergaulan yang salah.
Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki Ya. dan anak-anakku perempuan. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah yang Maha firman Kuasa. Tuhan. Jadi Tuhan bilang supaya bahagia, ini kiat-kiat sederhana supaya kita tidak ada dalam ikatan pergaulan yang salah, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Akibatnya kita akan pasti bahagia. Kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri di situ berarti turut menyetujui. Ya. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ada banyak orang berpendapat bahwa bergosip itu tidak berdosa. Kalau saudara baca di Perjanjian Baru, Tuhan lihat ada banyak di gereja-gereja seperti Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Korintus, apalagi. Ada orang punya karunia besar. Karunia-karunia nubuat, karunia bahasa roh, karunia-karunia menyembuhkan. Tetapi ada banyak yang masih terlibat dengan bahasa, dengan yang namanya roh percideraan, roh perseteruan, roh perpecahan, roh perselisihan, roh pertengkaran. Semua roh ini dimulai dari bibir. Ya. Dimulai dari bibir yang suka membeberkan. Bibir beber yang suka membeberkan apapun yang baik, puji Tuhan, tapi apapun yang buruk. Ya. Nah, orang-orang seperti ini seperti saudara-saudara racun yang akan merusak banyak hal. Ya. Jadi kalau saudara bisa duduk di tempat di mana ada gas beracun, saudara tetap akan mati, saudara punya roh. Ya. Saudara duduk dengan kumpulan penggosip-penggosip, Yes, pencemooh, betul. itu racunnya masuk lewat telinga. Ya. Saudara minta maaf, minta izin, boleh pulang, silakan. Karena dengan mengambil sikap seperti itu, maka engkau sedang menjamin Amin. perasaan Bapamu di sorga. Haleluya. Kalau engkau merasa tidak enak, sudah mau pulang, nanti apa kata mereka? No, saya memang mungkin kehilangan mereka, tapi saya tidak mau kehilangan Tuhan. Amin, amin. Tuhan mau kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya memutuskan pertemanan dengan Haleluya. teman-teman hamba Tuhan yang suka menjelekkan hamba Tuhan yang lain. Saya pikir begini, kalau dia bisa menjelekkan hamba Tuhan yang lain di depan saya, Ya. berarti dia juga bisa menjelekkan saya di hadapan Yes, hamba Tuhan yang yes. lain. Jadi, Betul. no, saya tidak mau berteman walaupun labelnya hamba Tuhan. Dia suka menjelekkan teman pendeta yang lain. Itu pasti dia akan juga menjelekkan saya Ya. di depan teman pendeta yang lain. Jadi walaupun saya dihubungi kadang-kadang, mohon maaf, saya tidak angkat teleponnya. Walaupun saya diajak untuk bertemu, mohon maaf, saya tidak pergi bertemu. Kenapa? Kalau saya hargai dia, sementara saya tahu benih yang ada yang dia sebarkan adalah benih cemooh. Walaupun yang dia bicarakan fakta tentang kesalahan orang, tapi bukan itu tujuan tugas saya. Yes. Saya terpanggil untuk Amin. memberkati orang-orang lewat kata-kata saya. Saya punya banyak pengetahuan gara-gara orang-orang datang dengan info-info seperti ini. Tapi mulai beberapa waktu ke belakang kemarin, saya putuskan dengan pertemanan seperti ini. Karena ini roh pencemooh akan merusak Ya. seperti Amin. nila setitik, saya bilang tadi terbalik, seperti susu setitik merusak nila sebelanga. Nila cuma setitik, nila cuma satu tetes, bisa merusak susu satu kontainer. Jadi keburukan dari para pencemooh bisa merusak kemurnian hatimu ketika engkau mendengar tentang keburukan hamba Tuhan, Ya. keburukan pelayan Tuhan di sana, di sini, di situ. Maka otomatis rohmu tercemar. Ya. Lebih baik saya ini tutup telinga. Yes. Lebih baik pongo daripada mendengar cemooh dan kemudian roh kita Oh, terkontaminasi. Kenapa? Karena kita hargai teman. Kita tidak enak perasaan karena dia sudah bicara. No, saya akan komitmen. Yes. Kita jemaat komitmen, tandai, bahasa lain bilang tandai, ya. Yang aporiso itu tandai. Ini namanya kalau grade ikan tuna, tandai ini tidak layak ekspor. Ya. Tandai ini tidak layak jadi teman. Tandai ini tidak layak jadi satu tim untuk pekerjaan kerajaan Allah. Tandai engkau ada di satu grup WA.
kemudian grup itu lebih banyak mencemooh, keluar dari sana. Kalau ada grup WA walaupun sesama orang-orang rohani, jemaat-jemaat, tetapi lebih suka menghasut, keluar dari sana. Karena 2 Korintus 6 tadi bilang apa? Keluar. Go out. Walk out. Kenapa? Bukan persoalan engkau lebih baik dari mereka, tapi persoalan rohmu bisa tercemar. Karena kebahagiaanmu akan terganggu. Berbahagialah orang yang tidak duduk. Kata duduk itu tidak mungkin orang duduk 1 detik. Duduk itu stay. Duduk itu, kalau saudara bisa duduk satu tempat, berarti saudara betah di situ. Tapi kalau saudara mendengar pencemooh bicara, saudara tidak betah, pasti saudara akan keluar. Tapi kalau saudara masih bisa duduk, berarti saudara juga suka. Para pencemooh akan berkumpul dengan para pencemooh. Burung-burung dengan jenis yang sama akan bertengger di dahan yang sama. Sesuatu menarik sesuatu. Dan hari ini kabar baiknya, sejak engkau komitmen untuk menjaga pertemananmu, tidak tukar-tukar prinsip hidup dengan prinsip yang bukan firman, kemudian engkau lebih jamin perasaan Tuhan. Mulai hari ini, kau akan lihat orang-orang yang akurat, special friend, new friend, orang-orang kerajaan Allah, orang-orang yang sedang berdoa. Saudara, saya yakin ada orang yang sedang berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan sesama anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Tuhan, ini orang-orang konglomerat yang lagi ngomong doa begini, saudara, pertemukan saya dengan jemaat yang jujur orangnya. Saudara, sedang terbuka pintu sorga sekarang. Oh, haleluya. 7 miliar manusia, saya yakin, saudara. Amen. Ada mungkin 100 juta orang-orang jujur yang kaya raya yang sedang mencari orang-orang jujur. Ada mungkin 100 juta orang yang betul-betul cinta Tuhan, yang lagi cari orang-orang. Saya juga yakin kalau saudara, saya semakin jujur, maka ada banyak jemaat yang suka jujur, akan cari orang jujur kepada jujur. Amin. Sesuatu akan menarik sesuatu. Kalau lokal gereja kita makin menjamin perasaan Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan teman-teman baru. The new friends Tuhan kirimkan, karena kita kedapatan di mata Tuhan tidak suka berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bukan sok rohani, tetapi ini komitmen hidup untuk jadi lebih baik. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak peduli dia keluarga, dia bos kita. Pesan saya terakhir, ini penting. Kalau untuk hal-hal rohani, jangan dengarkan bosmu, dengarkan gembala. Kalau hal-hal mengenai pekerjaan, dengarkan bosmu. Tapi hal-hal prinsip-prinsip kerohanian, jangan pernah dengarkan selain Tuhan melalui gembalamu. Kenapa? Karena bos yang ada di kantormu bukan orang tua rohani yang harus memberi makanan rohani. Kalau dia mulai kasih prinsip-prinsip yang mengambil ayat dari Alkitab, lihat dari terang firman. Kalau tidak sesuai, maaf, tolak. Kenapa? Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang lebih banyak menjamin perasaan Tuhan dari pertemanan yang selama ini mereka bangun. Tuhan Yesus memberkati kita memiliki pertemanan yang akurat, yang strong, maka Tuhan akan mengirimkan. Jangan khawatir, new friend sedang kembali. Orang-orang teman-teman akurat Tuhan sedang kirim. Dan ini terjadi di alam roh. Haleluya. Amin.